Bab 2548. Taruhan sembarangan. Tentu saja, penglihatanku selalu lebih baik daripada kakak seperguruanku. Wanita tua berpakaian ungu itu mengerang, tetapi raut wajahnya juga tenang. Pria tua bermarga Gu tersedak dan dia sedikit tidak senang dan berkata, baru dipuji satu kali saja sudah bangga sekali, bahkan jika anak ini memiliki sedikit pemikiran lain. Tetapi perbedaan antara kedua pihak terlalu besar. Anak berbaju merah itu memiliki benda zaman kuno. Kedua orang ini tidak akan pernah bisa melarikan diri. Itu belum tentu. Wanita tua itu tersenyum tenang. Misalnya kakak seperguruanku berjanji bahwa kamu dan aku akan menerima murid dari dunia luar. 10 tahun kemudian, muridku sudah ada dan muridmu belum ditemukan. Memang kamu tidak punya penglihatan yang baik. Itu berarti aku memiliki penglihatan yang bagus. Seolah seperti diinjak kakinya denegan sakit, lelaki tua itu dengan sedikit marah berkata, aku tidak sepertimu. Sembarangan mencari si janggut besar untuk menjadi murid. Anak itu terlihat bodoh, bahkan di pemurnian tubuh, orang itu pasti tipe yang bodoh, pasti tidak lebih baik dari muridku itu di masa depan. Saat berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan gumpalan udara dingin, menyebabkan setengah dari kapal langsung tertutup oleh embun beku. Oh, benarkah? Wanita tua itu juga mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya untuk menyebarkan es. Jika kamu begitu percaya diri, mengapa pergi jauh-jauh ke wilayah utara untuk menemukan seseorang dari sekte tersebut? Itu adalah buatan murid sekte kami, apa masalahnya? Lelaki tua itu bersenandung, jangan berkata terlalu jauh, katamu sebelumnya, jika kamu kalah taruhan ini, baju sakti dengan ribuan bulu itu dapat diberikan kepadaku. Jangan khawatir, jika dua kultivator ini akan ditangkap oleh para kultivator itu dalam 10 hari, aku tidak akan pernah melanggar kata-kataku dan akan memberikan apa yang kujanjikan. Aku seorang kakak seperguruan dan aku masih berhutang sesuatu padamu, kata lelaki tua itu dengan nada meremehkan. Tapi kamu benar-benar tidak mengenal kedua kultivator ini, kan? Pria tua itu menyipitkan matanya. Aku sudah lama tinggal di luar wilayah utara, tetapi kamu tinggal di wilayah selatan. Kakak seperguruan, singkirkan keraguan berlebihmu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ketika kita berdua lewat, kita bertemu kedua pihak yang bertarung secara acak. Jika aku mengatur pertarungan itu, bukankah harusnya kamu bisa melihatnya? Baguslah, aku tidak pernah melihat banyak konferensi besar. Jika bocah berbaju merah dari aliansi darah ini dapat menemukan dua orang ini, kamu siapkan saja benda berharganya, kata lelaki tua itu dengan bangga. Ada lebih dari 40 ranah fase penilaian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa kalah. Adik seperguruan kali ini sudah sah menebak. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata itu, dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Erikin ada di sini dan mendengar percakapan antara keduanya, dia pasti tidak akan dapat berkata-kata lagi. Kedua orang tua ini jelas bertaruh. Namun objek judi tersebut sebenarnya adalah Erikin, Yuna Han dan aliansi darah. Wanita tua bermarga Qi menempatkan taruhan di pihak Erikin dan pria tua bermarga Gu optimis tentang aliansi darah. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan dipisahkan oleh lautan yang dalam, kedua lelaki tua itu menjatuhkan pandangan mereka dari atas, tetapi mereka tidak terhalang sedikit pun. Adik seperguruan Qi, apakah kamu merasa bocah itu ada ilmu sihir dari ras ekstrateritorial? Sambil menatap Erikin sebentar, pria tua bermarga Gu itu berkata lagi. Bukan hanya dari ekstrateritorial, tetapi juga teknik dari keluarga Xiao. Wanita tua itu juga berkata dengan mata berkedip. Ketika mereka berdua lewat, mereka kebetulan bertemu aliansi darah mengejar Erikin dan Yuna Han.
Keduanya hanya lelah bermain catur, jadi lelaki tua bermarga Gu menyarankan agar kedua belah pihak berjudi di pertandingan berikutnya. Keduanya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh yang mereka ketahui, tidak banyak hal yang mereka minati. Perjudian dan pertarungan semacam ini lebih cenderung merangsang kegembiraan keduanya. Wanita tua itu tidak kabur. Setelah setuju, dia langsung memilih Eric Kin. Sebenarnya, wanita tua itu hanya merasa bahwa Eric Kin sedikit tidak biasa pada saat itu, tetapi dia tidak tahu persis kekuatannya. Itu hanya pertarungan judi dan dia tidak terlalu peduli, jadi dia memilih Eric Kin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua bermarga Gu itu sedikit curang dan dia merasa bahwa setelah dia bisa menang, dia langsung menambah jumlah taruhannya. Meskipun wanita tua itu sedikit terdiam, dia tidak menolak. Tetapi setelah melihat ke bawah, wanita tua itu menyadari bahwa Eric Kin ini memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika pola dewa digambarkan sebelumnya, mereka berdua terkejut. Metode penyembunyian yang digunakan sekarang sangat istimewa. Ada dua jenis ilmu sihir, salah satunya adalah mengubah diri menjadi keberadaan yang tidak mencolok di bawah laut, menipu iblis monster. Yang lain benar-benar terkendali, tanpa jejak ketahuan sedikit pun. Tak disangka, dalam pertarungan judi itu, mereka dapat melihat beberapa hal menarik. Wanita tua itu juga menyatakan minatnya. Kecemerlangan khusus mengalir di matanya dan kemudian dia menatap Eric Kin dengan hati-hati. Itu teknik sakti ilmu sihir dari teritori luar. Sepertinya disebut teknik penyembunyian. Anak manusia ini bisa berlatih sampai level ini, pasti sudah berlatih lebih dari beberapa kali. Yang lain memanglah teknik keluarga Xiao dan itu adalah versi kuat dari metode rahasia meniru aura. Apakah anak ini anggota inti dari keluarga kerajaan keluarga Xiao? Hanya dengan satu pandangan, ribuan mil jauhnya, wanita tua itu langsung menilai dua metode yang digunakan oleh Eric Kin. Siapapun di sini akan terkejut. Tetapi lelaki tua di samping mendengarkan tanpa reaksi apapun, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi wanita tua berikutnya berniat untuk melihat sesuatu. Pada saat ini, di dasar laut, Eric Kin, yang sedang bergerak maju, tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba melihat ke atas ke kehampaan. Jantung wanita tua itu melompat dalam sekejap dan pada saat tertentu, pandangan mata kedua orang itu bertemu. Ini seperti sedang mengintip, lalu tiba-tiba ditangkap basah. Us! Wanita tua itu melambaikan tangannya dan awan bergulung di sekitar perahu dan Reiki tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Adik seperguruan Qi, apa yang kamu lakukan? Anak ini hanya melihat-lihat secara acak. Pria tua bermarga Gu dikejutkan oleh perilaku agresif wanita tua itu dan kemudian dia sedikit tidak puas. Kamu bereaksi berlebihan. Dengan basis kultivasinya, bagaimana dia bisa melihat kita? Wanita tua itu juga duduk dan melihat lagi. Benar saja, mata Eric Kin tidak fokus, tetapi menyapu seolah-olah tidak ada target. Lihat, dia tidak mengalihkan pandangannya ke satu sisi, basis kultivasi kita kultivasi, dia tidak bisa menyadarinya. Pria tua bermarga Gu bersenandung. Wanita tua itu terdiam, tanpa kata-kata. Meskipun orang tua itu benar, Eric Kin tidak akan pernah menemukan mereka. Tapi dia selalu merasa bahwa Eric Kin tiba-tiba berhenti dan menatap kehampaan. Pasti ada hubungan dengan mengintip keduanya. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan dia tahu persis seberapa besar kesenjangan yang ada antara kultivasinya dan Eric Kin. Jika benar demikian, maka rahasia pemuda yang baru pertama kali memasuki ranah fase penilaian ini agak terlalu menakutkan. Mungkin kali ini dia benar-benar bisa menang dari kakak seperguruan sekali. Eric Kin, ada apa? Di bawah dasar laut,
Dia menemukan bahwa Eric Kin tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Iblis Fu juga sedikit terkejut. Bukan apa-apa, hanya perasaan di mata-matai seseorang. Aliansi darah menemukan kita, kata Merah Sakti. Ini bukan aliansi darah, singkatnya, tidak mudah untuk dijelaskan, aku seharusnya membuat kesalahan. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Di tangannya, ada harta yang Denny Pu berikan kepada dirinya sendiri saat berada di Bintang Biru. Bersambung.